Jepang itu dikenal sebagai negara yang super modern. Kereta peluru ngebut sampai ratusan kilometer per jam. Robot mulai ambil alih banyak pekerjaan, dan teknologi terus berkembang dengan cepat. Tapi ada satu hal yang nggak ikut berubah. Di balik semua kemajuan itu, masyarakat Jepang masih banget memegang tradisi yang sudah diwariskan ratusan, bahkan ribuan tahun. Menariknya, tradisi ini bukan cuma buat tontonan wisatawan, tapi beneran masih dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menikmati bunga sakura, ritual tahun baru, sampai cara mereka membungkuk saat menyapa, semuanya punya makna yang dalam. Lalu, tradisi apa saja yang masih bertahan sampai sekarang? Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya tentang Jepang. 1. Hanami, tradisi menikmati keindahan yang singkat. Kalau kalian pernah lihat foto taman penuh bunga sakura dan orang-orang piknik di bawahnya, itu namanya hanami. Tapi hanami bukan sekedar piknik biasa. Tradisi ini ngajarin kalau hidup itu indah, tapi nggak selamanya. Bunga sakura cuma mekar sekitar 1-2 minggu sebelum akhirnya gugur. Makanya, orang Jepang memanfaatkan momen ini buat kumpul bareng keluarga, teman, atau rekan kerja. Mereka makan bareng, ngobrol, dan menikmati keindahan alam yang cuma datang sebentar. Filosofinya sederhana, hargai setiap momen sebelum semuanya berlalu. 2. Hatsumode, awali tahun dengan doa. Tahukah kalian kalau jutaan orang Jepang rela antre berjam-jam cuma buat datang ke kuil? Tradisi ini disebut Hatsumode, yaitu kunjungan pertama ke kuil saat tahun baru. Mereka datang untuk berdoa, membeli jimat keberuntungan, dan berharap tahun baru membawa kesehatan, rejeki, dan kebahagiaan. Di beberapa kuil terkenal, jumlah pengunjung bisa sampai jutaan orang hanya dalam beberapa hari pertama Januari. Tiga, Obon, saat keluarga berkumpul dengan leluhur. Berbeda dari festival lain, Obon suasananya lebih tenang dan penuh makna. Orang Jepang percaya kalau di waktu tertentu, arwah leluhur kembali mengunjungi keluarga mereka. Karena itu mereka pulang ke kampung halaman, bersihin makam, nyalain lentera, dan kumpul bareng keluarga. Tradisi ini nunjukin betapa besarnya rasa hormat mereka kepada orang-orang yang sudah meninggal. 4. Setsubun, mengusir kesialan dengan kacang. Mungkin kedengarannya aneh, tapi di Jepang ada tradisi lempar kacang ke orang yang pakai topeng iblis. Tradisi ini disebut Setsubun. Sambil lempar kacang, mereka bilang, Oni wa soto, fuku wa uchi, yang artinya, setan keluar, keberuntungan masuk. Walaupun kelihatannya seperti main-main, tradisi ini dipercaya bisa ngusir energi negatif dan menyambut musim baru dengan keberuntungan. 5. Shichigo-san. Lihat anak kecil pakai kimono memang selalu lucu. Tapi di balik itu ada tradisi penting bernama Shichigo-san. Saat anak berusia 3, 5, dan 7 tahun, mereka diajak ke kuil untuk didoakan supaya tumbuh sehat, panjang umur, dan punya masa depan yang baik. Tradisi ini masih banyak dilakukan keluarga Jepang sampai sekarang. 6. Upacara minum teh. Di banyak negara, minum teh cuma butuh beberapa menit. Tapi di Jepang, ini bisa jadi sebuah seni. Dalam upacara minum teh, setiap gerakan punya makna. Cara duduk, cara menyajikan teh, sampai cara pegang cangkir semuanya ada aturannya. Tujuannya bukan cuma minum matcha, tapi juga melatih kesabaran, ketenangan, dan rasa hormat ke orang lain.
7. Gion Matsuri. Kalau ngomongin festival, Gion Matsuri adalah salah satu yang paling terkenal. Festival ini sudah ada lebih dari 1000 tahun di Kyoto. Ribuan orang pakai pakaian tradisional sambil mengarak kereta hias raksasa yang penuh ukiran indah. Sampai sekarang pun, festival ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia. Delapan. Tanabata. Pernah nggak sih kalian berharap sesuatu jadi kenyataan? Di Jepang, ada tradisi nulis harapan di kertas warna-warni, lalu digantung di ranting bambu. Tradisi ini berasal dari legenda 2 bintang yang cuma bisa bertemu sekali dalam setahun. Karena kisah romantis itu, banyak orang percaya harapan mereka bisa sampai ke langit. 9. Mochitsuki. Menjelang tahun baru, banyak keluarga Jepang masih bikin mochi dengan cara tradisional. Beras ketan ditumbuk pakai alu kayu besar sampai jadi adonan kenyal. Selain jadi makanan khas, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan yang bikin keluarga makin dekat. 10. Omiyage. Di Jepang, pulang dari perjalanan tanpa bawa oleh-oleh bisa dianggap kurang sopan. Makanya, hampir setiap daerah punya makanan khas yang memang dibuat khusus sebagai omiyage. Kasih oleh-oleh bukan soal mahal atau enggaknya, tapi sebagai tanda kalau kita masih ingat orang-orang di rumah. 11. Bertukar kartu nama. Di dunia kerja Jepang, kartu nama itu bukan sekedar kertas. Cara memberikannya harus pakai 2 tangan, diterima dengan hormat, lalu dibaca dulu sebelum disimpan. Etika sederhana ini menunjukkan rasa hormat ke lawan bicara. 12. Ojigi atau membungkuk. Kalau kalian sering nonton anime atau film Jepang, pasti sering lihat orang saling membungkuk. Gerakan sederhana ini ternyata punya banyak arti. Bisa buat menyapa, berterima kasih, minta maaf, atau menunjukkan hormat ke orang yang lebih tua. Semakin dalam bungkukannya, semakin besar rasa hormatnya. 13. Kimono dan yukata. Walaupun sekarang orang Jepang lebih sering pakai pakaian modern, kimono dan yukata masih belum ditinggalkan. Kimono biasanya dipakai saat pernikahan, wisuda, atau acara penting. Sedangkan yukata lebih sering dipakai saat festival musim panas dan nonton kembang api. 14. Tradisi memberi hadiah. Orang Jepang punya budaya memberi hadiah sebagai bentuk terima kasih, bahkan ke atasan, guru, atau orang yang pernah membantu mereka. Tradisi ini nunjukin kalau menjaga hubungan baik itu sama pentingnya dengan pekerjaan. (15) Osoji. Tradisi yang dilakukan hampir semua orang. Menjelang pergantian tahun, orang Jepang melakukan bersih-bersih besar-besaran. Rumah, sekolah, kantor, sampai toko dibersihkan sampai ke sudut-sudut kecil. Mereka percaya kalau bersihin lingkungan berarti juga bersihin diri dari hal-hal buruk selama setahun terakhir. Tradisi sederhana ini masih dilakukan hampir semua keluarga di Jepang sampai sekarang. Dari semua tradisi tadi, kita bisa lihat kalau jadi negara modern bukan berarti harus ninggalin budaya. Justru Jepang membuktikan kalau kemajuan teknologi bisa jalan bareng dengan nilai-nilai leluhur. Menurut kalian, tradisi Jepang mana yang paling menarik? Hanami yang indah, obon yang penuh makna, atau osoji yang terasa dekat banget dengan kehidupan kita? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang sisi unik, misteri, budaya, dan fakta menarik dari Jepang, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Arigato!